Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rivi Noviani dengan NIM 1830105049 dari Tadris Matematika 5B. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang program linear dengan metode grafik. Yang pertama yaitu tentang definisi dari program linear. Program linear itu adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi batasan-batasan tertentu. Syarat-syarat dan ciri khusus dari linear programming. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, tujuan masalah harus jelas. Yang kedua, harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbatas. Yang keempat, bisa dilakukan perumusan kuantitatif. Yang kelima, adanya keterkaitan perubahan atau variabel. Kemudian ciri-ciri khusus dari linear programming. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimasi. Yang kedua yaitu kendala yang ada membatasi tingkatan pencapaian tujuan. Yang ketiga, adanya beberapa alternatif penyelesaian. Yang keempat, hubungan matematis bersifat linear. Kemudian yaitu program linear dengan metode grafik. Program linear untuk menyelesaikan program linear ada beberapa metode, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang metode grafik. Kemudian metode grafik itu sendiri yaitu adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programming linear dan merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena metode ini cukup mudah dan tidak memakan terlalu banyak waktu. Akan tetapi penggunaan metode ini terbatas karena metode ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan dua variabel. Karena untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan 3 variabel diperlukannya grafik dalam bentuk 3 dimensi. Sedangkan untuk permasalahan dengan program linear dengan 4 variabel atau lebih tidak dapat dibuat grafiknya. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk program linear. Langkah-langkah dalam memformulasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, pahamilah secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Kemudian identifikasi tujuan dan kendalanya, kemudian baru definisikan variabel keputusannya. Ada dua macam fungsi program linear. Yang pertama yaitu fungsi tujuan. Fungsi ini mengarahkan analisis untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang kedua adalah fungsi kendala, yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Kemudian ada metode grafik yang terdiri dari dua fase yaitu yang pertama menentukan ruang atau daerah penyelesaian solusi yang fleksibel. Yang kedua, menentukan solusi optimal dari semua titik di ruang atau daerah fleksibel. Ada dua cara untuk mengidentifikasi solusi optimum, yaitu yang pertama dengan uji titik pojok, yang kedua dengan garis selidik. Selanjutnya yaitu pembuatan metode grafik untuk maksimisasi. Misalnya diketahui sebuah fungsi tujuan dengan Z sama dengan 3x1 ditambah x2. Sedangkan fungsi kendalanya yaitu 2x1 ditambah x2 kecil sama dari 4, x1 ditambah 6x2 kecil sama dari 12, dan x1 besar sama dari 0 serta x2 besar sama dari 0. Untuk menyelesaikannya, kita buat dulu daerah penyelesaian dari 4 buah fungsi kendala ini. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaannya yaitu 2x1 ditambah x2 kecil sama dari 4. Kita misalnya x1 sama dengan 0, maka akan kita dapatkan x2-nya sama dengan 4. Jika x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya kita dapatkan 2. Dan untuk daerah penyelesaiannya, kita ada dua cara untuk menyelesaikan daerah penyelesaian ini. Yang pertama yaitu dengan pengujian tanda, yang kedua dengan cara alternatif. Yang pertama dengan pengujian tanda. Caranya yaitu kita misalkan x1 dan x2 ini dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 0. Dan ini berarti 0 ini kecil dari 4.
Dan karena pengujian tanda ini sesuai, maka daerah penyelesaiannya berada pada titik 0,0 yang berada di bawah garis. Kemudian ada dengan cara alternatif, yang kedua dengan cara alternatif. Caranya yaitu kita kalikan tanda variabel dengan tanda pertidaksamaan. Tanda variabel dari X2 yaitu adalah positif, sedangkan tanda pertidaksamaan yaitu adalah negatif. Jadi, positif dikali negatif, maka hasilnya yaitu adalah negatif. Karena hasil perkalian tanda negatif, maka daerah penyelesaian berada di bawah garis. Kemudian menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kedua. Cara mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kedua ini sama dengan mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama tadi, yaitu dengan cara pengujian tanda atau dengan cara alternatif. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan daerah penyelesaiannya itu di bawah garis, seperti gambar tersebut. Kemudian, setelah kita mendapatkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama dan kedua, maka dapat digabungkan grafiknya menjadi seperti ini. Inilah grafik dari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah kita mendapatkan grafiknya, kita akan mencari titik potong dari kedua fungsi kendala dengan menggunakan metode eliminasi serta substitusi. Yang pertama, misalnya kita mencarikan nilai X2 terlebih dahulu, maka kita akan mengeliminasi X1. Setelah nilai X2 kita ketahui, yaitu 20/11, maka kita substitusikan nilai X2 ini ke persamaan pertama, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 4. Maka nanti kita akan mendapatkan nilai X1, yaitu sama dengan 12/11. Hal ini akan kita peroleh bahwa titik potong dari kedua fungsi kendala di atas itu adalah 12/11, 20/11. Sehingga bentuk grafiknya akan seperti ini. Setelah grafik kita dapatkan dan kita telah mendapatkan titik potong dari grafik ini, yaitu titik potong A, B, C, dan D. Setelah kita dapatkan titik potongnya, maka kita bisa memasukkan titik potong ini untuk mencari nilai optimum tadi yang kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Masih ini, kita masukkan titik potong tadi atau titik pojok yang telah kita dapatkan tadi ke dalam fungsi tujuan kita. Nilai titik pojok kita yang kita dapatkan ada 4 tadi, yaitu nilai A 2,0, B 12/11, 20/11, C 0,2, dan O 0,0. Kemudian kita masukkan ke fungsi tujuan kita, ke nilai Z. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai dari maksimumnya yaitu ada 6 yang berada pada titik A yaitu 2,0. Inilah nilai optimum dari fungsi kendala yang kita cari tadi. Kemudian untuk pembuatan metode grafik untuk minimisasi, sama caranya dengan mencari metode grafik untuk maksimisasi tadi. Misalnya kita diketahui ada fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Sedangkan fungsi kendalanya yaitu X1 ditambah 3X2 besar sama dari 3, X1 tambah X2 besar sama dari 2, X1 dan X2 besar sama dari 0. Setelah itu, kita cari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini dari fungsi kendala tersebut. Cara mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini sama seperti mencari daerah pertidaksamaan yang sebelumnya kita bahas. Setelah kita mencari atau setelah kita dapatkan gambar grafik dari pertidaksamaan 1, 2, 3, dan 4, kita cari titik potong dari kedua fungsi kendala dengan menggunakan metode eliminasi serta substitusi. Pertama, kita cari nilai dari X2 dengan kita eliminasi X1.
Setelah kita dapatkan nilai X2, kita substitusi nilai X2 ke persamaan kedua, sehingga kita akan mendapatkan nilai X1 yaitu 3/2. Dengan demikian, kita dapatkan titik potong dari kedua fungsi kendala tersebut yaitu 3/2, 1/2. Setelah kita mendapatkan titiknya yaitu titik A, B, dan C, kita masukkan ke fungsi tujuan kita. Kita masukkan titik potong tadi atau titik pojok yang telah kita dapatkan tadi ke dalam fungsi tujuan kita sebelumnya, yaitu 3x1 ditambah 5x2. Sehingga akan kita dapatkan nilai minimumnya nilai minimumnya yaitu 7 yang terdapat pada titik B yaitu 3/2, 1/2. Itulah nilai minimum yang kita cari tadi. Baiklah, di sini saya telah menyediakan latihan untuk dikerjakan oleh teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat menyelesaikannya dengan baik. Dari presentasi saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa metode grafik adalah salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari masalah program linear. Meskipun sering kita gunakan karena kemudahannya, metode ini hanya terbatas pada permasalahan dengan 2 variabel saja. Dalam penggunaan metode ini, sangat penting untuk menggambarkan grafik dengan tepat, karena ketepatan gambar sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.